Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan presentasikan lagi apa-apa saja yang telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, dalam sebuah acara yang telah kami ikuti, yaitu pelatihan pekerti atau pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional yang diselenggarakan di Untirta. Oke, kita coba untuk share screen untuk pelajari bersama-sama. Ya, ini PPT saya ambil dari bahan materi yang disampaikan oleh beliau, Dr. Syihabuddin. Strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Oke, tujuan umum yang diharapkan ada dua hal. Yang pertama, memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Nah, dari tujuan umum tadi dikerucutkan lagi ada tujuan khusus pembelajaran. Yang pertama menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, kemudian kedua menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan yang ketiga menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Oke, lebih lanjutnya kita lihat. Secara definisi tadi kita udah coba dengar dan diskusi bersama beliau, Dr. Syihabuddin. Lebih lanjutnya bisa dibaca bahwasanya ada strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi kalau kita sering mendengar strategi politik, strategi pembelajaran, strategi, pokoknya hal-hal yang berkenaan dengan strategi, berarti ada kaitan pula dengan teknik-teknik tertentu untuk mencapai suatu hal, gitu ya. Nah, kemudian pembelajaran itu sendiri yaitu proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber pada suatu lingkungan belajar. Ini yang ada pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Jadi dari tahun 2012 dan masih relevan sampai sekarang dan bisa kita jadikan bahan dalam hal pengajaran ya. Jadi itu ya, dua hal itu strategi pembelajaran. Kemudian elemen-elemen yang ada di dalamnya tentu yang pengajar atau pendidik ada dosen, kemudian peserta didik ada mahasiswa. Kalau dosen ya pendidik profesional, bisa disebut juga ilmuwan dan memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Itu ya. Nah, sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi kalau bisa disampaikan atau kita ingat bersama bahwa pengajar atau pendidik itu ya transfer of knowledge, transfer of value. Jadi bagaimana caranya untuk bisa tersampaikan sebuah pengetahuan pada peserta didik, pada mahasiswa, yaitu dengan hal-hal yang baik gitu, dengan cara-cara atau strategi yang kita kehendaki. Intinya seperti itu. Oke, ini ya standar seleksi mahasiswa MHI ya. Ini dalam kitab. Oke, ini beliau mengutip dari kitab Ta'lim Muta'alim ya. Bahwa pertama ada dakwaan, cerdas ya kan. Dakaun, cerdas, hirsyun, rajin, istibarun, dan lain-lain lah ya. Kemudian kalau kita bisa maknai bahwa pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas. Seperti biasanya ya, ketika kita mengetahui proses pembelajaran ketika di masa-masa sekolah maupun di kuliah. Oke, ini pengetahuan atau definisi-definisi terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Kemudian strategi pembelajaran kalau menurut ahli yaitu komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru atau mahasiswa atau siswa ya selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu ya. Jadi makna-makna tadi juga cukup udah bisa dijelaskan dan kita juga dari dua definisi masing-masing ya, strategi dan juga pembelajaran, kita juga bisa ambil kesimpulan dari strategi pembelajaran itu sendiri. Oke, ini strategi pembelajaran semuanya berkenaan dengan itu. Kemudian, pentingnya strategi pembelajaran. Kenapa sih strategi pembelajaran itu penting gitu kan? Karena pada dasarnya pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa.
kalau kita mengingat bahwasanya pesan ini kan sangat amat penting ya, di mana para pimpinan-pimpinan kita, bahkan para proklamator kita itu juga berasal dari orang yang dengan latar belakang berpendidikan atau dididik untuk menjadi seorang pemimpin kalau dalam cakupan kepemimpinan. Nah, inilah yang disebut kenapa pada akhirnya hal inilah yang akan menentukan kualitas suatu bangsa itu sendiri gitu. Nah, di antara kita sebagai pemuda misalnya, kalau dengan melalui pengetahuan atau pendidikan yang kita dapat ya, nggak cuma hanya dalam formal dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga sekolah tingkat tinggi seperti saat ini, hal inilah yang terus kemudian kita upgrade untuk menunjukkan kualitas jati diri kita menjadi sebuah bangsa di Indonesia. Gitu. Kemudian ada suatu kata juga, kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana prasarana. Nah, inilah ya. Jadi unsur-unsurnya yang ada di dalamnya tentu harus ada peserta didik yang akan dididik gitu. Bisa disebut juga siswa, kemudian mahasiswa gitu kan. Pendidiknya siapa ya? Bisa guru, bisa dosen ya gitu kan. Software ini tools ya, alat atau device atau operating system dan lain sebagainya yang mana kita menggunakan software-software tertentu, aplikasi yang open source atau berlisensi untuk menunjang pembelajaran yang lebih interaktif gitu ya. Kemudian manajemen ini pengelolaannya ya. Bagaimana kemudian suatu SDM bisa mengelola sumber daya teknologi misal. Kemudian inilah yang kemudian bisa termanage dari perencanaan hingga evaluasi berjalan dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana ini penting di mana sangat mendukung selain dari software tadi ya, selain dari hal-hal yang sudah tersedia seperti SDM-nya. Misal ada peserta didik, ada pendidiknya. Nah, hal inilah dari kelima hal ini saling berkaitan dan saling terintegrasi kemudian menjadi suatu pengajaran yang lebih bagus gitu ya. Itulah pentingnya strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian ini ya poin-poin pentingnya dalam pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dan yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah, kalau kita bisa lihat dari ini, bahwasanya hal inilah yang paling dibutuhkan oleh peserta didik kita gitu. Ketika kita tahu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi tidak ada lagi ketika kita sebagai pengajar memberikan suatu hal atau konten materi ke peserta didik atau pembelajar, itu tidak ada hal yang ambigu, tidak ada hal yang kosong, tapi semuanya udah terstruktur, semuanya udah teradministratif, dan semuanya ada acuan yang jelas gitu ya. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran apa sih yang diharapkan gitu. Misal ada goals khusus atau luaran-luaran untuk lulusan yang diharapkan. Nah, inilah yang dimana tujuan itu yang sedang ingin diraih oleh masing-masing pembelajar. Kemudian menarik minat belajar peserta didik. Ya tentu ya, karena memang suatu hal apalagi kalau kita sekarang di dunia sekarang abad ke-21 ini dengan era revolusi industri 4.0, tentu kita dihadapkan dengan peserta didik yang dari generasi post milenial atau generasi Z dan juga generasi alpha, di mana mereka dari kecil sudah mengenal teknologi, bahkan bisa dibilang mereka dari lahir sampai besar sudah pegang gadget gitu ya. Jadi dari hal itu kalau tidak ada hal yang menarik apa yang kita sampaikan sebagai pengajar atau pendidik, ini juga menjadi masalah tersendiri. Nah, itulah poin yang ketiga ini, pentingnya menarik minat peserta didik gitu ya. Dengan berbagai macam cara gitu ya, hal-hal yang inovatif. Kemudian memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta ini penting sekali karena sebagai seorang pengajar atau pendidik atau dosen, hal penting adalah pastinya sebagai seorang figur, sebagai orang yang bisa memberikan contoh yang baik, bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang sekiranya bisa bermanfaat bagi peserta didiknya. Dan hal ini yang diharapkan untuk bisa mengarahkan peserta didik untuk menyesuaikan dengan passion-nya dan bisa mengarahkan pada hal di mana nanti mereka bisa lulus, mereka bisa mengembangkan karakter diri. Seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran ini ada banyak hal ya.
Yang pertama yang paling menarik ini ya, strategi pembelajaran inquiry ya, atau SPI. Jadi rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya. Dari suatu masalah yang ditanyakan, proses berpikir ini bisa dilakukan melalui tanya jawab. Oke. Jadi kalau kita udah ngomongin soal strategi pembelajaran inquiry, ini biasanya sama halnya dengan SCL ya, Student Centered Learning ya. Jadi pembelajaran itu dipusatkan pada peserta didik atau siswa atau mahasiswa ya, di mana transfer knowledge atau sesuatu hal itu akan dikembangkan atau lebih dikreativitaskan pada sisi mahasiswanya. Misal kita beri case study gitu ya, suatu studi kasus atau suatu problem di mana rumusannya atau pemecahan masalahnya itu tidak terletak pada dosennya semata, tapi bisa dipecahkan oleh mahasiswa-mahasiswa itu sendiri, entah itu berpikir secara mandiri maupun berkelompok. Nah, itulah yang kemudian akan muncul secara sendirinya dengan berpikir kritis. Oke. Oke, ini ya. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris. Jadi, yang kedua ini expose ya, dari katanya aja expose atau dengan singkatan SPE ya, strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi belajar secara optimal dan efektif. Jadi hal inilah yang lebih pada ranah eksplorasi ya. Jadi expose ini ya, lebih expose, jadi menekankan pemberian pengetahuan atau materi secara lisan. Jadi itu ya poin utamanya, di mana nanti diharapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap gitu ya, dan terstruktur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, kalau udah ngomongin ini kan strategi berbasis masalah, bukan berarti kemudian dilemparin masalah terus kemudian kita lepas tangan, tidak gitu kan. Tapi ini juga bagian dari strategi ternyata. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Jadi kalau ngobrol soal ilmiah bukan berarti yang hubungannya dengan sains saja ya, tapi lebih daripada itu juga bisa. Dan SPBM didasarkan pada psikologi kognitif gitu ya. Kognitif ini kalau di sebuah pengetahuan itu kan hal-hal yang sekiranya bisa menumbuhkan informasi baru atau pengetahuan baru dari suatu peserta didik gitu ya. Jadi selain afektif, kognitif, ada psikomotorik, dan pada strategi ini lebih menekankan pada psikologi secara kognitif gitu. Ini ya, secara asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Oke, luar biasa. Kemudian yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Apa sih gitu kan? Oke, kita coba baca. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim. Nah, jadi kalau yang dari poin pertama saja kita udah bisa tahu bahwa teamwork, gitu kan, kerjasama tim itu udah mulai dimunculkan dalam proses strategi yang keempat ini, ya, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK ini. Jadi biasanya kalau di sebuah perkuliahan atau pembelajaran kita bikin tim-tim kecil gitu, yang sekiranya 3-4 orang atau bisa lebih gitu, yang sekiranya bisa terbentuk tim, kemudian ada job desk tertentu yang kemudian kita tugaskan. Biasanya kalau di sebuah pemrograman atau hal lain kita bisa tugaskan siapa akan memegang suatu project, berarti kan project manajernya ada. Biasanya kalau dalam suatu kelompok ada ketuanya, gitulah. Kemudian dari masing-masing itu mereka memiliki anggota yang memiliki job desk atau tugas-tugas tertentu. Misal dalam sisi front end siapa, dalam sisi back end siapa, dalam sisi database siapa, dan dalam sisi desain siapa. Kayak gitulah misalnya. Nah itu ya. Kemudian poin yang kedua, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan, reward ya, jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Oke, mantap ya. Jadi kenapa hal ini penting? Karena ini yang sedang dicari. Jadi oke lah, secara kreativitas bisa dilakukan, tapi kalau ada penghargaan, ini biasanya lebih memotivasi lagi, lebih semangat lagi seorang peserta didik itu untuk berlomba-lomba ya, untuk menunjukkan yang terbaik.
Kemudian yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Oke. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus dialog menggunakan pengalaman mahasiswa. Biasanya sharing-sharing secara pengetahuan ya antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Misal kita tugaskan per masing-masing anak dengan proyek-proyek tertentu dengan topik yang berbeda, kemudian ketika dihadapkan dengan hal ini, ada tidak dalam sisi keterampilan berpikir antara satu dengan yang lain itu unik gitu ya, sesuatu yang unik dan berbeda. Nah tentu dalam hal ini kita nanti bisa mentransformasikan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain dalam hal pengerjaan proyek gitu ya, dalam hal pengerjaan tugas. Dan inilah yang nanti mungkin akan menambah khasanah pengetahuan baru bagi satu orang dan yang lainnya. Intinya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ini ya, karakteristik proses pembelajaran. Ada interaktif, ada inspiratif, ada menyenangkan, ada menantang, terus kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif, terus memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Nah, ini hal-hal karakteristik proses pembelajaran. Jadi, tidak ada salahnya kemudian kita coba untuk identifikasi peserta didik kita berdasarkan hal ini dan kita coba untuk lakukan beberapa metode yang ada gitu ya. Interaktif kah, inspiratif, dan lain sebagainya. Tentunya kesemua hal ini bisa kita lakukan dan hal itu tentu akan joyful learning ya. Akan menjadi suatu pendidikan yang menyenangkan.